Sebelum nonton, klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Om Dokter dimanapun berada. Hari ini kita jumpa lagi di acara berinteraksi asik, berisik. Kali ini kita bersama Dr. Oke Qadarullah, spesialis THT KL. Ya, kita akan membahas hal yang luar biasa ya, tentang kanker ya, khususnya kanker nasofaring gitu mungkin ya. Kanker kepala leher. Nah, kanker di kepala leher ya. Kebetulan hari ini kita juga dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia seperti itu. Dan juga tetap kita masih di masa pandemi COVID-19, nanti bisa disampaikan juga oleh Dr. Oke di sini tentang bagaimana sih merawat pasien kanker, atau pasien kanker itu bagaimana, apakah tetap harus kontrol atau ke rumah sakit. Nah, kalau memang harus tetap seperti itu di masa pandemi ini seperti apa nantinya. Jadi nanti kita ada dua segmen, nanti ada segmen pertama dan segmen kedua. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Dr. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat semua. Betul ya. Semoga kita semua terlindung ya dari COVID-19 ini ya, melihat sejawat kita tenaga kesehatan baik dokter maupun tenaga kesehatan yang lain sebenarnya cukup memprihatinkan. Yang saya dapat info perbandingannya ini cukup tidak enak ya kalau dibandingkan dengan jumlah kasus di Amerika sama Inggris, kasusnya besar. Tapi kematian tenaga kesehatan hanya 0, gitu persennya. Seperti itu. Kita sudah sampai angkanya itu 1% di depannya. Baik, kebetulan tidak membahas itu. Ya mungkin monggo Dr. Oke, kita akan berinteraksi asik ini ya tentang kanker di kepala leher ya. Nanti bisa dikenalkan apa itu kanker kepala leher dan bagaimana solusi-solusinya dan juga solusi praktisnya nantinya di masa pandemi ini. Begitu ya? Ya. Ini pakai slide ya. Monggo silakan dimulai. Oke. Ya. Sudah muncul ya Pak? Oke, sudah. Monggo. Ya. Sudah. Nanti sambil kita tetap berinteraksi begitu ya. Ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya Om Dokter. Kami di sini dalam rangka Hari Head and Neck Cancer Sedunia pada tanggal 27 Juli nanti kami akan memperingatinya. Dan pada kesempatan yang baik ini juga kami ingin coba memperkenalkan, mungkin sebenarnya sudah pada tahu, tapi mungkin reminder saja, sosialisasi. Betul kata Om Dokter tadi, mungkin pada segmen pertama ini kita bincang-bincang sedikit tentang seputar kanker kepala leher. Nanti mungkin ada segmen berikutnya kita bisa bahas item per item atau kita bahas terkait dengan situasi pandemi, karena protokol tata laksana kanker kepala leher di saat COVID ini sudah keluar, hanya masih dalam proses revisi yang terbaru. Jadi nanti insya Allah ada kesempatan berikutnya pada segmen yang lain kita akan sosialisasi kembali. Baik, kami dari Perhimpunan THTKL Indonesia juga di bagian kelompok studi onkologi bedah kepala leher mencoba untuk mensosialisasikan kanker kepala leher ini kepada seluruh kalangan medis, juga tentu pada masyarakat awam. Maka pada kesempatan yang baik ini kami manfaatkan untuk bisa berinteraksi dengan teman. Oke, slide yang berikutnya, ini nama saya di UMP dan juga di PKU Muhammadiyah Gombong. Baik, jadi teman-teman, bahwa masalah kanker ini merupakan suatu masalah yang cukup penting. Kenapa? Karena
dia menimbulkan permasalahan tentang angka kesakitan dan angka kematian yang cukup tinggi ya. Dan masalahnya juga insidensinya terus meningkat ya. Dan tidak mengenal kalangan tertentu, bisa sosial ekonomi yang menengah ke atas atau menengah ke bawah begitu ya, tingkat pendidikan apapun begitu. Dan juga jadi bukan bukan model wah kanker itu mohon maaf misalnya penyakitnya hanya orang kaya gitu, tidak hanya begitu ya. Enggak, itu mitos Pak. Jadi kenyataannya memang kanker ini mengenai semua latar belakang. Memang bisa dikaitkan faktor risiko kanker itu pada sosial ekonomi yang rendah terkait dengan beberapa hal ya, tapi pada kenyataannya dia tidak pandang bulu, bisa mengenai siapapun. Lalu juga permasalahan yang lain yang timbul di masyarakat kita adalah pasien itu datang sudah dengan stadium yang lanjut ya. Kalau teman-teman tahu kan stadiumnya ada yang stadium dini ya, dan ada stadium yang lanjut gitu. Permasalahannya nanti kalau pasien sudah datang dengan stadium lanjut, tentu penata laksanaannya akan semakin sulit, sehingga peluang kesembuhan ya, dalam tanda kutip kesembuhan, karena kita tidak bisa bilang pasien kanker itu akan sembuh total gitu ya, tapi peluang prognosis kondisi penyakitnya itu menjadi suatu tanda tanya besar gitu ya, karena dikhawatirkan akan buruk begitu. Seperti apa contohnya? Yaitu kualitas hidup pasien akan menurun. Mengapa bisa menurun? Dari satu sisi dia penyakitnya yang memang sudah stadium lanjut ya, sehingga banyak sekali hal yang mengganggu aktivitas hidupnya. Di sisi lain dari penata laksanaannya sendiri, apabila sudah datang dengan stadium lanjut, tentu penata laksananya tentu akan lebih sulit gitu, dan dampaknya juga akan kurang nyaman buat pasien begitu ya. Lalu ada masalah yang lain. Masalah yang lain adalah sumber daya manusia kita masih belum merata. Mungkin kita tidak bisa bilang kita kalah dengan negara lain ya. Mungkin kita tetap bisa membantu meningkatkan kualitas kesehatan di bidang kanker ini, atau membantu masalah kesehatan di bidang kanker ini dengan sumber daya manusia yang ada, tapi mungkin masih tetap harus ditingkatkan begitu. Ya, mohon maaf, ini saya potong dikit. Sumber daya ini dalam arti yang dari sisi tenaga kesehatannya ya, dokternya. Ya, terutama dari sisi tenaga kesehatannya. Jadi kita tidak boleh bosan untuk terus-menerus mengkampanyekan tentang masalah ini kepada seluruh lapisan, terutama di garda terdepan ya, di vaskes primer ya, dokter-dokter keluarga, dokter-dokter di fasilitas kesehatan layanan pertama, untuk bisa mengenal. Kenapa? Itu tadi, jangan sampai pasien datang dengan stadium lanjut. Ketika sumber daya manusia di vaskes primer itu terpapar lebih banyak dan memiliki wawasan yang lebih luas, maka setidaknya dokter-dokter Indonesia ke depan bisa menjadikan salah satu masalah kesehatan pasien itu dikaitkan dengan penyakit ini. Bisa menjadi salah satu DD ya, kalau dalam dunia kedokteran, bisa menjadi salah satu DD dan tidak terabaikan. Mungkin memang masih banyak masalah kesehatan lain yang lebih sering terjadi, tapi jangan salah. Nanti saya akan ceritakan sedikit bahwa hal-hal yang kecil, hal-hal yang ringan sebenarnya bisa menjadi salah satu petunjuk awal dari penyakit keganasan kepala dan leher. Gitu. Nah, ini menarik ini ya. Itu juga diharapkan nanti tidak hanya yang tenaga kesehatannya yang paham bisa jadi ya. Mungkin dengan menonton ini para sahabat yang mungkin bukan tenaga kesehatan bisa mulai waspada ya. Kalau mungkin sudah umum terkait kanker payudara itu kan ada istilah sarari atau sadari itu ya yang dilakukan. Mungkin di kepala leher nanti tentunya diharapkan Dr. Oke juga bisa memberikan tips-tips singkatnya itu. Ya, siap. Oke.
Saya lanjut ya Om. Ya. Jadi selain sumber daya manusia ya tentulah sarpras juga terbatas karena tentu pemerintah kita dengan anggaran yang tidak terlalu banyak tentu memprioritaskan pembangunan-pembangunan untuk masalah yang lain ya, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Dan lalu yang terakhir adalah bagaimana teknologi kesehatan saat ini. Kita tetap harus, meskipun teknologi itu terus berkembang dengan begitu pesat, tetap kita harus mengikuti perkembangan, setidaknya menjadi suatu peluang ke depan hal-hal yang bisa kita adaptasikan di dunia kesehatan di Indonesia khususnya. Tadi ada sedikit gambar ya, ini gambar. Ini gambar ya, apa gambar itu, saya ambil dari salah satu textbook. Ini sebenarnya datang pasien sudah dengan stadium lanjut. Kenapa? Karena kita curiga benjolan di leher itu suatu anak sebar dari tumor primer. Jadi induk tumornya sendiri mungkin ada di tempat lain, sedangkan itu adalah anaknya. Jadi dia secara otomatis sudah menyebar secara lokal atau melalui pembuluh limfe atau melalui pembuluh darah ke area-area, dan salah satu manifestasinya adalah sudah timbul benjolan. Rata-rata pasien dengan keganasan kepala dan leher sudah muncul dengan benjolan leher, dia umumnya secara stadium sudah naik menjadi stadium 3, bahkan sudah stadium 4. Jadi sebetulnya amat disayangkan apabila pasien datang sudah dengan benjolan leher. Nah, ini yang menarik kata dokter tadi. Bagaimana caranya supaya pasien itu datang tidak dalam bentuk seperti ini, tapi dalam stadium-stadium dini begitu. Itulah pentingnya mungkin nanti teman-teman kita sama-sama sharing. Mungkin nanti saya juga bisa dapat masukan atau sedikit pengalaman untuk teman-teman aplikasikan di lapangan. Gitu barangkali ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi keganasan kepala dan leher ini ya tetap masih yang banyak sih di bidang yang lain ya, baik itu di penyakit dalam atau bedah umum ya. Kami masih kelima di seluruh dunia dengan insidensinya cukup banyak juga ya. Dan ini yang menarik, hampir setengahnya itu mortalitas, betul, meninggal ujung-ujungnya. Jadi sangat miris ya. Dan berikut juga ini penting untuk teman-teman ketahui bahwa faktor resiko meskipun keganasan itu tetap etiologi utamanya tetap multifaktorial ya. Jadi tidak bisa satu faktor saja, baik itu genetik atau misalkan paparan atau misalkan hal-hal lain ya, itu seperti infeksi juga itu berpengaruh. Nah, ini yang selalu ditekankan di buku textbook adalah biasanya riwayat merokok, lalu yang kedua adalah alkohol. Itu yang paling banyak gitu Pak. Maka ini penting sekali ya. Kalau sekarang teman-teman mungkin suka lihat tuh di ikan-ikan rokok ya, di bungkusnya. Betul itu. Ya, itu kan ada gambar leher, terus bolong di tengah. Bolong ya, betul. Ya. Itu kemungkinan pasien kanker laring tuh ya, kemungkinan pasien kanker laring atau pasien kanker kepala leher yang memang timbul obstruksi nafas lalu dibuat jalan nafas di lehernya, dan itu kan sebetulnya cukup mengerikan ya. Hanya mungkin itu ya, tidak semua edukasi bisa mengena pada setiap orang ya. Apa yang dia lihat mungkin belum tentu dipahami oleh semua orang. Jadi meskipun sudah ditakut-takuti, tapi mungkin tetap saja kebutuhan atau keinginan untuk mencoba rokok, baik itu dari orang tua hingga ke anak-anak ya, saat ini masih sering kita lihat di sekeliling kita. Dan memang ada anekdot ya. Pertama tuh kalangan medis juga suka banyak merokok. Nah, itu juga menjadi suatu ya kan, menjadi suatu ini cerminan buat kita semua ya. Atau misalkan saya sih sendiri perokok aktif sudah bertahun-tahun, tapi
sampai sekarang saya tidak pernah sakit. Nah, ya, jadi memang kita tidak bisa menjudge suatu hal itu secara case by case, testimoni perorangan, tapi mungkin memang perlu evidence base. Dan kebetulan evidence base saat ini masih menyebutkan bahwa riwayat perokok dan juga alkohol itu menjadi penyebab utama terbanyak faktor risiko dari keganasan kepala dan leher. Lainnya terkait dengan usia, ya, jenis kelamin itu juga berhubungan, tapi itu tidak terlalu banyak dibahas. Justru yang paling banyak kita bahas adalah faktor risiko yang di atas ini, ya. Yang bisa dimodifikasi, ya. Ya, betul, ya. Pertama itu bisa dimodifikasi, kedua memang itu menjadi ini ya, menjadi apa? Menjadi secara evidence itu yang paling berpengaruh. Yeah. Untuk yang lainnya seperti ras memang ada nih untuk golongan-golongan Cina Selatan gitu ya, Asia ini nanti memang beda. Misalkan predileksinya untuk keganasan nasofaring banyak gitu ya. Mungkin kalau di dunia barat sedikit gitu ya. Atau mungkin di Asia sendiri, di Thailand, di Indonesia mungkin akan berbeda begitu. Tapi ini masih secara epidemiologi akan sangat berbeda-beda. Namun yang faktor risiko yang di atas ini itu sudah hampir di hampir di setiap negara itu sama-sama berperan begitu. Jadi dan ini pun sehari-hari bisa kita modifikasi seperti kata Om Dokter. Betul. Yang bawah itu kalau mungkin kata lainnya sudah nasib ya. Kalau kita jenis kelaminnya iya kita misalnya terakhir laki-laki masa kita mau biar nggak kena mau ganti perempuan ya nggak mungkin ya. Betul. Oke. Itu mungkin slide ini yang penting. Selanjutnya per definisi. Baik tadi secara pendahuluan lalu ini per definisi intinya memang ada pertumbuhan abnormal dari jaringan ya di mana sel itu bersifat memperbanyak diri secara berlebihan dan tidak terkontrol. Nah, ini kata-kata yang tidak terkontrol ini yang penting digarisbawahi ya. Sifatnya bisa jinak dan ganas. Bagaimana yang ganas? Di sini kami lebih membahas kepada tumor-tumor solid ya. Kalau tumor hematogen, limfogen itu mungkin ranahnya dokter penyakit dalam. Jadi dia itu biasanya memang menginfiltrasi jaringan sekitar dan memiliki sifat metastasis. Jadi infiltrasi itu kalau misalkan kita lihat tadi gambar leher yang tadi teman-teman dokter, kalau teman-teman dokter pegang itu lehernya, kayak saya back sedikit ya. Nah ini kalau teman-teman pegang ini pasti keras ya, terfiksir. Dia hampir tidak mobile dengan otot sekitar di sternocleidomastoidesnya itu ya. Jadi dia sudah menginfiltrasi daerah situ gitu ya. Itu sifat keganasan. Kalau teman-teman menemukan satu benjolan yang sifatnya mobile, lalu juga tidak terfiksir ya, lalu juga tidak keras gitu, mungkin mudah-mudahan itu jinak ya. Kita lanjutkan. Dan dia bisa bermetastasis, artinya dia bisa menjalar bukan hanya di daerah sekitar kepala dan leher saja, tapi dia bisa menjauh ya. Ada yang senang ke tulang, ada yang senang ke hepatobiliar ya, ada yang senang juga ke paru-paru, itu juga banyak ya yang paru-paru gitu. Lalu untuk apa sifatnya sendiri yang tipe sel yang paling banyak adalah sel squamous ya. Itu keganasan kepala leher yang terbanyak adalah sel squamous. Dia berasal dari saluran pernapasan dan pencernaan bagian atas begitu ya. Contohnya ada apa aja? Contohnya pertama ini saluran sinonasal ya. Sinonasal itu adalah sinus dan hidung begitu. Ya sepanjang saluran THT lah ya gitu ya. Tapi di sini memang kami jarang menemukan di kelompok onkologi, studi onkologi ini yang di daerah telinga. Kalau di daerah telinga mungkin teman-teman di studi otologi barangkali ya yang lebih banyak terpapar kasus tersebut. Lalu yang kedua oral cavity ini adalah rongga mulut ya. Rongga mulut, lalu juga faring dan faring,
lalu juga laring ya. Laring ini di daerah leher, pita suara, lalu ini tumor leher, dan sisanya adalah tumor-tumor mata, telinga, kulit, begitu ya. Jadi ternyata yang paling banyak itu memang daerah traktus aerodigestivus ya. Tapi untuk daerah kulit, mata, temporal juga memang tidak sebanyak ini gitu ya. Baik, selanjutnya, nah ini beberapa cuplikan gambar saja bahwa teman-teman dokter jangan lupa ya bahwa pemeriksaan kepala dan leher sebagai pemeriksaan fisik itu merupakan kompetensi. Jadi teman-teman dokter perlu menyempatkan diri sedikit untuk selain melakukan pemeriksaan fisik yang lain, tapi juga sekalian secara cepat dan efisien waktunya untuk menyempatkan memeriksa daerah kepala dan leher, diantaranya pemeriksaan orofaring misalkan ya, pemeriksaan hidung, rinoskopi anterior ya, dan pemeriksaan leher. Mungkin kalau waktunya lebih banyak, alatnya cukup, kita bisa pemeriksaan rinoskopi posterior, otoskopi ya, mungkin seperti itu. Nah, juga untuk teman-teman yang lain ya, kalau teman-teman ya yang non medis suka ngaca pastinya ya. Zaman sekarang suka ngaca lah gitu ya. Seperti pakai HP sekarang ya. Pakai HP selfie itu sebenarnya kita edukasi untuk melihat kesehatannya gitu ya. Iya, seperti Om Dokter bilang, kalau di bagian bedah umum ada sadari kan. Nah, kita juga sebenarnya iseng-iseng berhadiah, maksudnya iseng-iseng berhadiah. Sambil nyisir atau sambil pakai lipstick atau udah pakai baju lagi ngerapin pakaian. Kita sebenarnya bisa melihat di kaca yang terang begitu gigi-gigi kita ya. Ini kan kita tinggal membuka mulut saja sebetulnya. Melihat gigi-gigi kita, melihat langit-langit mulut kita ya, melihat daerah rongga mulut bagian belakang ya, faring begitu ya, amandel kita bisa kita lihat begitu. Lalu juga kita bisa melihat lidah kita, bisa kita gerak-gerakan. Sebetulnya itu sederhana ya. Oke. Nah, ini mungkin saya skip saja ya, karena juga ini adalah take home message-nya yang penting dari setiap keganasan itu ada stadiumnya. Penentuan stadium itu berdasarkan yang umum dilakukan adalah berdasarkan tumornya sendiri, P, lalu juga berdasarkan KGB lehernya, N, lalu yang tadi berdasarkan metastasis jauhnya atau M, T, N, M, ya. Dan itu setiap penyakit dia punya ini aturan khususnya masing-masing dan selalu diperbarui. Terakhir memang sudah ada update di tahun 2020 kalau nggak salah 2018 atau 2019 dari AJCC ya untuk staging terbaru ya. Mungkin ini saya skip saja, barangkali nanti bisa kita bahas per penyakit ya. Ya. Nah, tapi itu juga menarik itu, Dokter Oka. Menarik ya? Ya, karena dalam hal itu begini, kalau kita melihat ya, ternyata mungkin masyarakat kita di Indonesia itu masih cukup banyak yang gandrung sinetron ya. Sehingga beberapa di sinetron itu ada tema-tema perawatan medis, ya banyaklah yang akhirnya menjadi meme, kayak menggunakan sungkup masker oksigen itu terbalik dan sebagainya itu. Nah dalam hal ini sering mungkin terdengar, wah didiagnosis Anda ini kanker stadium terminal. Nah seperti itu. Kira-kira dalam segi medis ya di tumor itu ada nggak disebut stadium terminal seperti itu? Atau mungkin bisa dianalogikan ke yang ada sekarang ini? Gimana? Saya sendiri kalau membaca buku textbook ya, yang kami dapatkan ya stadium dini atau stadium lanjut. Jadi kalaupun stadium lanjut kita istilahnya bukan terminal, kita biasanya advance ya, advance atau very advance gitu ya. Kalau terminal mungkin karena dia merupakan suatu terminal illness ya, jadi kalau udah stadium lanjut udah nggak bisa diapa-apakan, mungkin barangkali itu yang diadopsi secara umum di masyarakat kita ya.
Kami pun tidak bisa menyalahkan atau mungkin barangkali kami yang kurang membaca literatur. Tapi selama kami membaca, kami belum menemukan definisi baku tentang stadium kanker, stadium terminal gitu ya. Kami belum menemukan. Kalaupun ada, paling stadiumnya stadium lanjut atau stadium advance gitu ya. Dan memang yang terakhir adalah very advance. Yang very advance ini memang dia nanti penata laksananya paliatif, Om Dokter. Paliatif, iya, paliatif itu artinya kita hanya suportif saja, atau ada penata laksanaan tapi dia dengan dosis yang lebih rendah gitu. Jadi hanya untuk kontrol yang lebih kecil lah ya, tidak bisa lebih luas begitu. Baik. Saya lanjutkan ya. Iya, monggo dilanjutkan. Ya, mungkin nanti ini bisa kita bahas lebih ini ya. Slide-nya. Nah, ini juga sebagai gambaran mungkin tidak terlalu jelas ya. Jadi jangan lupa bahwa di faring itu ada keganasan yang kedua ya. Tadi maaf kurang jelas. Yang tadi itu dia lebih banyak di bibir dan rongga mulut ya. Jadi di bibir juga banyak itu ya kasus-kasusnya. Lalu yang kedua ini di rongga faring ya. Rongga faring ada 3 poin, ada di nasofaring, orofaring hingga ke hipofaring ya. Memang lebih baik sih memang kita bahas nanti di segmen-segmen berikutnya ya. Ini saya hanya overview dulu. Ini juga sama. Nah, berikutnya adalah keganasan di laring. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung tuh, Om Dokter. Jadi yang di rokok-rokok itu banyak dibolongin lehernya. Nah, betul, seperti itu, ya. Ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di laring itu ada daerah glotis, supraglotis, dan subglotis. Glotis inilah yang dikenal dengan area pita suara, ya, pita suara kanan dan kiri, begitu. Sebenarnya saya sih pengen langsung ini ya overview secara cepat ya tentang hal-hal praktis seperti Om Dokter bilang. Nggak apa-apa saya singgung dulu di sini ya Om Dokter. Iya, boleh nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu dengan pasien yang suaranya serak, ya itu ya suaranya serak tuh, lalu juga diikuti dengan sulit menelan, nyeri menelan, ya, dan ujung-ujungnya nanti sesak nafas. Nah itu mungkin sebagai tanda dan gejala dari keganasan di laring tuh, ya. Karena pita suara itu kalau misalkan terkena inflamasi saja, kita ini banyak ngomong Om Dokter ya dalam 2 jam ke depan gitu kan, atau ngajar gitu kan, pasti suka serak. Apalagi kalau di area tersebut ada suatu tumor, baik itu jinak maupun ganas. Apalagi kalau ganas. Kalau ganas tadi yang seperti saya contohkan tuh, kalau di leher benjolan segede gaban aja gitu, dia bisa terfiksir, bisa tidak bergerak. Apalagi ini pita suara yang hanya sekecil ini, tentu dia akan tidak bergerak sama sekali. Nah itulah penyebab kenapa nanti pasien suaranya berubah atau menjadi serak. Jadi dia pita suaranya tidak bisa bergerak kanan kiri atau kedua-duanya. Begitu. Lalu juga maaf saya balik lagi kalau gitu secara cepat ya. Untuk yang nasofaring biasanya pasien datang dengan keluhan hidung tersumbat atau mimisan, begitu ya. Itu yang paling banyak. Tapi juga nanti ada satu hal nih, kalau teman-teman lihat di nasofaring itu di belakangnya itu dekat tuba eustachius. Jadi kalau pasien datang dengan keluhan gangguan telinga, nah mungkin itu salah satu petunjuk. Bukan hanya otitis media saja. Memang dia keluhannya otitis media, tapi patofisiologinya mungkin bukan karena infeksi doang, tapi karena ada tumor di daerah ostium tubanya, barulah timbul otitis media. Jadi pasien dengan keluar cairan telinga, gangguan dengar, lalu juga tinnitus ya, apalagi unilateral atau sebelah doang. Nah, mungkin juga teman-teman perlu memikirkan keganasan di daerah nasofaring. Dan ingat, nasofaring itu
kalau Om Dokter lihat ini posisinya di belakang banget. Nanti ya, ada lagi nggak ya? Nah, ini kira-kira di belakang sinilah ya. Nasofaring itu di apa? Di belakang hidung. Ya, di belakang hidung. Jadi dia tersembunyi sekali. Begitu ya. Jadi susah meriksanya. Nah, keluhan-keluhan sederhana seperti tadi apabila menetap dalam jangka waktu yang lama mungkin menjadi salah satu petunjuk jangan-jangan ini memang ada permasalahan ya di daerah nasofaring, apalagi berulang begitu ya. Lalu yang kedua untuk daerah orofaring ini sih di daerah amandel tadi ya, teman-teman sih bisa lihat. Kalau yang ini rongga mulut di depan, gigi geligi, lidah hingga ke ini uvula ya, lak-lakan gitu ya. Kalau misalkan orofaring itu di belakangnya lagi, itu ada amandel. Ya, mungkin kelihatan ya. Pasien datang dengan mangap ya. Ya, pasien misalnya datang dengan keluhan suara sengau tuh bisa ya, atau pasien datang dengan keluhan makannya tersedak, sulit menelan gitu. Itu juga bisa petunjuk, atau ya kelihatan lagi ngaca kok ada benjolan. Benjolannya cuma sebelah lagi. Itu patut dicurigai. Kalau kanan kiri sih ya mudah-mudahan cuma peradangan, infeksi ya, seperti itu. Dan kedua, yang ketiga ini di daerah faring ada hipofaring. Ini dekat ke area laring ya tadi ya. Mungkin lebih banyak ke arah gangguan sulit menelan. Baik, saya lanjutkan. Setelah laring adalah keganasan di organ kafum nasi dan sinus paranasal. Jadi rongga hidung dan sinus ini juga termasuk keganasan yang banyak ditemukan ya. Keluhan yang paling sering tentu ya mampet ya, sinusitis ya. Tapi ada yang khas. Apa yang khasnya? Biasanya sebelah. Itu pertama, sebelah banyak diikuti dengan mimisan. Nah, ini petunjuk nih mimisan. Pasiennya tidak punya riwayat darah tinggi ya, tapi kok sering mimisan. Nah, mimisannya sebelah apa satu sisi aja apa selalu dua-duanya? Bisa sebelah, bisa kedua sisi ya, tapi awalnya pasti sebelah dulu. Awalnya rata-rata sebelah dulu karena biasanya keganasan tidak muncul berbarengan. Ini kan memang ada dua sisi ya, ada rongga hidung kanan, rongga hidung kiri. Kalau yang nasofaring itu juga dia bisa mimisan, menjadi salah satu tanda penting ya, dan mungkin bisa keduanya. Tapi kalau yang di rongga hidung ini mungkin lebih jelas ya. Oke. Kalau yang sinus ini keluhannya bisa lebih ini ya, bisa lebih sulit dideteksi ya. Mungkin pasien hanya datang dengan pipinya terasa nyeri begitu ya, sering pilek, ya mirip-mirip lah gejala-gejalanya. Jadi sekali lagi nih kesempatan teman-teman di lapangan, di vaskes primer begitu. Jangan lupa, kan paling banyak tuh batuk pilek ya kalau nggak salah, kalau di puskesmas, di klinik. Ya. Nah, kalau misalkan ada tipikal pasien dengan usia mungkin sudah agak tua begitu, di atas 45 tahun ya, ada keluhan batuk keluhan pilek, mampet, disertai dengan mimisan, sebelah, apalagi sudah ada pembesaran kelenjar leher ya, tentu kita harus mendedek dengan salah satunya keganasan ya, apakah itu di nasofaring atau di daerah rongga hidung dan sinus ya. Namun ada kekhasan untuk rongga sinonasal ini, dia jarang sekali menyebabkan benjolan leher ya, jarang sekali. Jadi tapi tetap menjadi salah satu DD dari keganasan. Selanjutnya ini di kelenjar tiroid ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan ada benjolan di daerah leher bagian depan, di tengah-tengah begitu, regio anterior ikut bergerak saat menelan ya, mungkin jangan dilupakan salah satunya adalah suatu tumor tiroid ya. Selain juga mungkin memang dia hanya masalah fungsional, bukan masalah keganasan, bukan masalah
tumor begitu ya. Karena kan pasien dengan hipertiroid ya, dengan Graves disease gitu, dengan pasien-pasien penyakit dalam itu kan juga bisa datang dengan keluhan benjolan leher seperti tiroid ini. Tapi ada kekhasan yang lain tuh kalau mereka si hormonnya dia lebih aktif atau toksik ya. Kalau yang di tumor kelenjar leher ini tiroid ini malah sebetulnya rata-rata yang kita hadapi dia hormonnya normal atau hormonnya malah dia rendah ya. Jadi hormon tiroidnya itu tidak terlalu tinggi gitu yang kita temukan. Kalau dia sifatnya tinggi, rata-rata kita langsung arahkan ke penyakit dalam untuk diregulasi hormonnya begitu ya. Jadi kalau datangnya kira-kira dengan apa? Kalau misalnya kebanyakan kalau untuk keganasan sih benjolan leher Pak. Benjolan leher sudah besar di bagian depan gitu. Ada yang segerigaban ya, ada yang biasa saja, nodul yang kecil begitu, tapi di anterior dan dia bergerak saat menelan ya. Namun kalau yang sudah besar sekali, mungkin dia bisa menekan daerah-daerah di sekitarnya ya. Kalau dari kulit dia kecil tapi besar ke dalam juga mungkin saja, karena di sepanjang leher ini, di antara tiroid ini ada organ-organ penting, di antaranya pita suara, saraf untuk pita suara ya, namanya nervus laryngeus ya, baik yang laryngeus ya. Betul. Yang paling banyak terkena biasanya yang rekuren, yang inferior ya. Atau juga pasien datang dengan keluhan-keluhan misalkan sesak nafas ya. Ini kan dekat trakea nih. Bisa saja dia trakeanya terjepit begitu ya, terdorong. Kalau dilihat di ronsen dia trakeanya bengkok gitu ke salah satu sisi ya oleh tekanan tumor. Atau bahkan sebenarnya ada tanda-tanda seperti Pemberton sign, di mana ketika orang mengangkat tangan wajahnya menjadi kemerahan tuh karena adanya penekanan dari vena juguler. Jadi memang ada beberapa tanda-tanda patogenomonis lain ya, mungkin nanti bisa dibahas pada segmen-segmen selanjutnya. Tapi yang jelas kalau kelainan tiroid mungkin secara hari-hari pertama suara serak, atau yang terbanyak adalah adanya benjolan yang bergerak saat menelan, begitu ya. Tapi ini menarik gitu, Dr. Dalam arti beberapa kali terutama saya dan teman-teman ketika bakti sosial begitu kan, pengobatan massal di daerah, cukup beberapa kali menemukan ya bahkan pasien tidak mengeluhkan itu ketika datang ada benjolan besar di leher. Nah, sehingga karena kita coba bertanya gitu, kenapa enggak pernah diperiksakan? Lah enggak kenapa-kenapa ini, paling cuma bahasanya jelek aja, tapi kan saya cuma ke sawah, mau ngapain gitu kan. Berarti kan ya betul. Bahasa medisnya itu masalah kosmetik ya berarti kan. Iya. Nah, ternyata ada beberapa yang mengabaikan. Nah, ini perlu nggak misalnya kita di misalnya dokter umum atau yang di Vaskes primer begitu menemukan adanya benjolan itu, mungkin caranya harus diapakan? Apakah selalu harus dirujuk atau segera diberi tindakan begitu atau bagaimana? Nah, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Om Dokter. Jadi untuk benjolan terutama untuk daerah di tiroid ya, itu tadi teman-teman harus membedakan dulu. Yang ini apakah kasus ke arah bedah ya, bedah onkologi ya, bedah THT dan lain-lain, bedah umum, atau dia masalahnya di penyakit dalam ya, dia masalah hormonnya gitu ya. Itu yang harus teman-teman deteksi. Kalau ada tanda-tanda hipertiroid ya, toksik, seperti misalkan matanya nonjol, tuh ya, matanya melotot gitu ya, terus tangannya tremor, ya kan, tangannya tremor, terus juga dia takikardi, biasanya ya, keringetan juga tangannya, keringetan, takikardi ya, hipertensi bisa ya, lalu badannya kurus ya, ya itu mungkin lebih ke arah hormonal gitu ya. Dan memang
itu memang nanti di vaskes sekunder atau tersier nanti akan diinvestigasi tuh, terutama untuk hormon tiroidnya dulu. Jadi ketika kami menemukan benjolan di leher, kita memang tidak akan langsung bisa menentukan ini jinak atau ganas begitu. Dan khas untuk tiroid, kita pasti akan periksa hormon tiroidnya dulu. Mau dokter apapun, ya. Pasti periksa hormon tiroidnya dulu, T3, T4, TSH, ya. Setelah itu nanti kita, kalau misalkan dia tinggi, kita langsung konsulkan penyakit dalam. Jadi kalau misalkan hormon tiroid yang TSH-nya rendah, stimulatingnya rendah, biasanya nanti si yang free-nya itu P3 T4 tiroglobulin itu akan tinggi. Nah, itu pasti akan kita rujuk tuh ke dokter penyakit dalam. Ya. Nah, kalau misalkan normal atau misalkan rendah, nah ini yang nanti akan diinvestigasi sama dokter bedah umum, bedah onkologi, bedah THT ya. Biasanya kita usulkan untuk USG. Jadi itu nanti kita bahas di segmen yang lain. Ya, jadi intinya memang betul tidak semua jenis tipe sel dari tumor tiroid itu bersifat progresif gitu ya, berat gitu, betul. Ada yang sampai meninggalnya pun dibawa aja tuh tumor, nggak ada keluhan apa-apa. Yang seperti Om Dokter ceritakan itu ya, dia kerja biasa, ke sawah biasa, karena tidak banyak bertemu dengan masyarakat, dia tidak ada minder ya, jadi ya sudah santai aja dok gitu. Dan yaitu seperti itu, memang ada jenis sifat selnya. Kalau yang well differentiated, misalkan seperti papillare atau folliculare ya, meskipun dia sifatnya ganas sekalipun ya, kalau sifatnya jinak memang bisa gede banget ya, struma doang itu bisa gede banget gitu, tapi dia tidak bersifat ganas secara patologi anatomi. Tapi kalaupun dia besar banget gitu dan sifatnya ganas, bahkan ada yang dibawa sampai beliaunya meninggal ya. Jadi memang belum tentu ukuran yang besar keluar itu secara klinis akan berat. Cuma kalau teman-teman lihat ini nih ya, di stadium yang 4 dia bisa menginvasi ke daerah saluran nafas nih, trachea ya, atau menginvasi ke daerah saluran makan ya, atau menginvasi ke daerah ini untuk pita suara nih, nervus laryngeus recurrent gitu ya. Jadi memang betul sih, pasien di Indonesia itu rata-rata datangnya dengan stadium lanjut itu karena memang sudah ada keluhan Om Dokter. Ya betul. Kalau belum ada keluhan mah santai aja gitu ya. Karena apalagi tadi mungkin besar. Mungkin ada yang ibu-ibu perempuan sudah biasa pakai hijab, kerudung itu kan ketutupan tuh. Jadi nggak minder, biasa aja begitu. Karena kita menemukannya ketika bakti sosial begitu, ketika kita ya periksa kan, saya keluhan kita periksa, coba diangkat itu baru ketahuan nih. Tapi kita tanya, sedang tidak mengeluh itu, ditanya pun ya ogah-ogahan karena merasa itu bukan masalah bagi dia begitu. Ya, betul. Jadi benjolan yang jinak atau benign sekalipun hanya suatu kista begitu ya, bukan tumor solid, biasanya dia memang bisa gede banget Om Dokter ya. Dan memang pasiennya juga akhirnya ya santai-santai aja. Itu sering sekali kita temukan. Betul sekali ya. Selanjutnya ini untuk kelenjar air liur, ya mungkin ini sudah terlalu spesifik ya, bahwa intinya kelenjar air liur juga bisa kita temukan menjadi suatu keganasan ya. Kelenjar air ada dua ya teman-teman, ada yang mayor, ada yang minor. Yang paling banyak ditemukan biasanya yang mayor, yaitu parotis ya. Dan alhamdulillah kebanyakan patologi anatominya jinak begitu. Kalau teman-teman ketemu pasien dengan benjolan di sekitar bawah telinga, unilateral begitu. Kalau bilateral kita mikirnya gondongan ya. Kalau misalkan unilateral, teman-teman lihat itu dia sudah ada seperti stroke ya, di mana ada kelemahan di daerah mata, pelipis, dahi ya, lalu juga daerah mulut seperti orang stroke, mencong mulutnya. Kemungkinan itu tumor parotisnya sifatnya ganas
Jadi teman-teman perlu tahu juga ya. Nah, jadi ini membedakannya dengan apa seringnya kita Bell's palsy itu ya? Apa mungkin dari pelan-pelan apa cepat begitu? Ya. Mirip itu berarti ya? Ya, jadi betul ini pertanyaan yang bagus ya. Pasien Bell's palsy itu banyak sekali kita temukan di klinik ya. Karena pasien Bell's palsy itu juga penyebabnya bisa macam-macam. Salah satunya mungkin virus ya, daya tahan yang menurun begitu ya. Dan itu biasanya akan pulih kembali dengan istirahat yang cukup atau mungkin terapi suportif ya. Nah, membedakannya kalau misalkan dengan ini ya memang akan menjadi dirinya akan menjadi banyak begitu ya. Kalau dengan stroke kita tentu curiga adakah tanda-tanda hipertensi atau riwayat stroke atau gangguan dislipidemi barangkali ya. Kalau misalkan ini suatu tadi Bell's palsy biasa ya mungkin tidak mungkin pasien tidak khas dan akut ya biasanya ya. Kalau dengan tumor biasanya ya memang kebanyakan datangnya ada benjolan Pak. Kebanyakan pasien itu kalau misalkan sudah ada gangguan ke saraf untuk kasus parotis kemungkinan dia memang sudah ada benjolan karena parotis itu ada dua bagian, ada bagian dalam dan bagian luar. Kedua-duanya itu di tengah-tengahnya saraf facialis Pak. Jadi ya mau gede mau kecil biasanya ya jinak sekalipun begitu mungkin bisa menekan saraf facialis kita sehingga nanti terganggu wajah kita. Tapi ada kekhasannya ya kita menginvestigasi ke arah benjolannya. Memang perlu pemeriksaan tambahan kalau misalkan ukurannya tidak terlalu besar, tidak bisa kita raba dari kulit bagian luar, tentu perlu pemeriksaan imaging seperti USG yang sederhana atau CT scan barangkali ya untuk memastikan ada tumor atau tidak di situ. Mungkin begitu Pak. Berikutnya ini saya sengaja menampilkan slide ini karena sekali lagi tumor di kepala leher itu banyak datangnya dengan benjolan leher dan benjolan leher itu salah satu yang terbanyak adalah lymphadenopathy coli ya, jadi KGB leher yang membesar begitu. Karena di daerah leher kita ini ada 7 level ya, 1 sampai 7 itu semua KGB semua isinya gitu. Jadi teman-teman jangan melupakan kalau misalkan ada benjolan leher, salah satunya adalah dia metastasis lokal KGB dari tumor kepala leher begitu ya. Selain tadi misalkan kista ya, kista bawaan, kelainan kongenital begitu, atau misalkan hanya lymphadenopathy coli biasa berdasarkan karena inflamasi atau peradangan atau infeksi. Juga teman-teman harus memikirkan oh ini suatu penyebaran tumor begitu ya. Ini kalau teman-teman lihat nih di daerah dagu, di daerah sepanjang leher bagian lateral ya, sepanjang SCM ini otot paling besar ini di lateral ini SCM 2, 3, 4, lalu juga 5-nya itu di belakang ini ya, di belakang, lalu di tengah dan bawah ini adalah level 6 dan level 7 ini khas untuk tiroid ya. Nah, yang menarik adalah ini ternyata setiap tumor primer itu punya kesukaannya, dia menjalar ke level yang mana begitu ya. Seperti kita lihat misalkan ini untuk gambar yang pertama ini dari luar ya. Kalau di daerah luar yang ke daerah ini level 5 di belakang nih di area leher bagian belakang itu kebanyakan dari atas nih, dari kulit bagian atas ya. Atau di depan telinga ya, ini juga sama, bisa dari frontal, bisa dari temporal begitu ya. Ini semua yang dari kulit ya. Atau di tumor-tumor kulit di depan ini bisa ke daerah dagu sini ya, mandibula ini, tapi di luar. Lalu ini yang tadi saya bahas ini adalah bibir. Bibir ini ke level 1 nih di submental, suka ke submental ya. Dan ini sih bisa terlihat biasanya benjolannya nongol kan ya, kelihatan
ngaca aja udah kelihatan begitu ya. Yang susah itu ini yang di dalam-dalam ini nih. Dari nasofaring dia seneng ke level 2, sini level 5, sini ya. Atau dari misalkan lidah bagian dalam ya. Ya kalau orangnya nggak perhatian gitu kan, nggak suka sadari di daerah kepala leher, itu bisa muncul di 2, 3 begitu. Atau ini yang lebih sulit nih di daerah laring ya. Pasien datangnya ya udah dengan serak yang berat misalkan, dia senang juga ke level 4 begitu. Jadi slide ini ingin menunjukkan saja bahwa tumor-tumor itu juga punya kesukaannya ya. Oke. Ini mungkin juga sama ya. Nah ini dia punya kesukaannya sendiri begitu. Memang berarti sudah khas ya, kalau tidak, atau mungkin bahkan bisa dikatakan tidak mungkin dari depan itu langsung sukanya tiba-tiba di belakang begitu kan ya. Itu bisa jadi ya, sudah pilihannya dia seperti itu ya. Ya, jadi memang kita tidak bisa langsung memutuskan. Jadi memang itu tetap ada predileksi lah ya, ada predileksi gitu. Dan biasanya juga nanti sangat berhubungan dengan penata laksanaannya. Jadi kalau secara evidence base itu misalkan tumor di daerah orofaring dia senang ke level 2, 3, 4. Jadi di sepanjang leher bagian lateral ini di bagian atas, di tengah sampai di bawah ini ya dekat ke klavikula. Mungkin itu yang nanti akan menjadi tata laksana, tapi juga tumor yang lain juga sih suka ke situ ya. Seperti tadi kalau daerah sini bisa juga dari laring, bisa juga dari lidah oral cavity ya, selain orofaring. Ya, tapi memang kalau dipetakan satu persatu dari tumor-tumor per organ, memang betul seperti Om Dokter bilang, dia ada kekhasan gitu, tapi tidak mutlak begitu ya. Oke. Ya, ini mungkin mirip ya. Saya skip saja. Nah, itu yang daerah telinga ini ya, bisa ke depan, bisa ke belakang ya. Oke. Mandibula. Nah, ini teman-teman tolong pemeriksaan kepala dan leher disempatkan, apalagi udah ada jelas benjolan di depan ya. Di pinggir kelihatan, lakukanlah pemeriksaan ini. Kalau payudara itu sadari, kalau kita dokter pemeriksaan kepala leher, kita palpasi lah di daerah-daerah sekitar leher seperti ini ya. Jangan lupakan pemeriksaan leher. Ya, ini bisa juga ya dilakukan sendiri oleh awam begitu ya. Mungkin sambil habis mandi di depan kaca. Kita sarankan nanti mungkin gabungan ya, periksa diri sendiri semuanya dari atas sampai, kalau tadi sadari kan tidak hanya fokus ke bagian payudara saja, untuk semua dari atas sampai bawah gitu kan ya. Ada kecurigaan. Ini Om Dokter ini kritis ya. Memang itu secara praktis mungkin bisa dilakukan. Namun secara klinis memang sampai saat ini sih kita masih belum menemukan pemeriksaan mandiri leher gitu ya, pemeriksaan mandiri leher. Tapi suatu saat barangkali itu menjadi ide Om Dokter ya. Tadi seperti ngaca gitu kan, lalu meriksa sendiri gitu, iseng-iseng gitu ya, megang-megang. Itu memang bisa menjadi suatu isu yang menarik untuk bisa kami diskusikan sebetulnya ya, untuk kalangan umum. Dan betul sekali memang tidak ada salahnya, hanya sebagai tips saja, karena memang pemeriksaan ini kan dilakukan dengan cara bimanual, jadi harus 2 tangan begitu ya. Mungkin nanti bagaimana caranya kalau melakukannya sendiri nanti ya, betul itu. Ya nanti coba saya tanyakan lagi ya, karena memang sampai saat ini kebetulan mungkin saya yang kurang informasi untuk pemeriksaan mandiri seperti payudara misalkan gitu ya. Tapi betul isu dari Om Dokter itu mungkin bisa kita telusuri lagi.
Ya, Oke. kalau misalnya jika memang ada kan bisa kita sebarkan ke masyarakat dengan gambar, caranya bagaimana gitu kan. Karena tadi Betul. semangatnya dokter aku di depan juga bagaimana ketika kasus-kasus keganasan, tumor atau kanker itu terdeteksi sedini mungkin. Nah, Ya, walaupun nanti tadi kan di garda yang awal, nakes, dokter umum begitu, memang ada juga sebenarnya masalah tidak semuanya langsung ke layanan kesehatan apapun itu, sehingga justru yang paling utama mungkin diri sendiri dulu, begitu kan ya, kesadaran tadi. Jangan sampai kayak tadi yang kita bahas di depan, sebenarnya ada nyata-nyata gede itu ya, tapi merasa bukan masalah begitu. Nah, mungkin edukasi itu yang masih PR kita semua sebagai dokter tenaga kesehatan juga begitu. ya, ya. Baik, makasih masukannya, Om Dokter. Lanjut ya. Nah, ini sebagai gambaran saja, contoh-contoh. Ini memang saya ambil dari beberapa textbook ya. Eh, Jangan lupa kalau misalkan benjolannya sudah seperti ini ya, biasanya dia sudah apa? Dia kalau kita pegang ini kemungkinan dia sudah keras, permukaannya juga sudah kelihatan ya, dia apa? Tidak rata. Lalu juga kalau kita gerakan kemungkinan dia tidak bergerak ya, terfiksir. Itu mungkin suatu tumor. Atau seperti ini, dia terinfeksi ya. Nah, iya, itu mirip Ini nanah banyak ya. juga nih. Ya, jadi tumor itu sendiri, benjolannya yang di leher itu bisa terinfeksi, Om Dokter. Jadi kadang pasien datang dengan bisul lah ya, atau misalkan luka gitu ya, dan mungkin itu suatu memang sudah stadium lanjut ke kulit, atau mungkin si KGB lehernya itu terinfeksi. Dan jangan lupa ada kasus yang mirip dengan ini. Dan banyak di Indonesia, yaitu TB kelenjar. Oh iya, betul, betul. Ya, jadi pasien-pasien dengan TB kelenjar bisa penampilannya benjolan leher, tapi ada nanahnya, atau misalkan merah gitu. Mungkin itu adalah TB kelenjar, ya. Atau DD yang lain adalah abses leher. Kalau abses leher sih udah jelas biasanya dia apa ininya tanda-tanda infeksinya sangat sangat menonjol ya. Tanda-tanda infeksi biasanya dari gigi itu banyak banget tuh dari gigi ya, iya, gigi bagian bawah tuh ya. Pasien dengan diabetes, nah itu juga betul. bisa kita temukan ya. Tapi kadang ada yang biasa-biasa aja gitu profil pasiennya. Kita mungkin mikir ini tumor ganas atau salah satunya kita DD dengan tuberkulosis begitu ya. Oke, ini saya skip saja ya. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Jadi secara umum seperti itu Om Dokter, bahwa keganasan kepala leher itu memang ada beberapa organ dan banyak sebetulnya, dan mungkin nanti di segmen-segmen selanjutnya kita bisa bahas poin per poin. Ini saya sengaja perlihatkan dulu keganasan nasofaring. Kenapa? Karena keganasan nasofaring ini paling banyak. Dan sayangnya datangnya itu memang sudah dengan benjolan leher. Ya, jadi dia sudah ada stadium lanjut ke KGB di lehernya. Coba aja pasien itu datang di stadium awal misalkan hanya dengan gangguan telinga ya, atau misalkan otore, tinnitus ya, hearing loss sebelah, atau mungkin baru pilek-pilek biasa atau dengan mimisan gitu. Tentu kita harus berpikir ke arah situ gitu ya. Baik, mungkin kita jeda iklan sejenak ya untuk yang segmen pertama ini. Nanti setelah pesan-pesan yang lewat kita akan lanjutkan di segmen yang berikutnya, yang kedua. Tetap di sini di Berinteraksi Asik Berisik.
Hai hai. Hai hai. Hai hai. Sumber air tanah itu dari 50 meter itu sudah cukup, sudah bisa dikatakan aman. Yang lain seperti tes kehamilan, kalau garisnya 2 itu sama dengan positif, kalau garisnya 1 itu negatif. DNA di genom itu saya hanya punya target di 203 base pair sampai 228 base pair. Darah dengan adanya COVID ini stok darah menurun. Juga di situ bapak yang kita musnahkan sekalian. Hai hai, ya sahabat dokter dimanapun berada, ya kita tetap ketemu lagi di sini di berinteraksi asik berisik. Nah, kita masih tetap bersama Dr. Oke Kadarungoh ya, spesialis THT KL, masih membahas terkait tumor dan kanker di area kepala dan leher. Nah, tadi di segmen yang pertama sudah dijelaskan, ya itu sebenarnya penjelasan singkat, tapi singkatnya sepanjang itu ya. Nah, ini memang luar biasa memang. Ini tidak mungkin kita habiskan dalam satu episode ini. Tentu nanti ke depannya kita akan kupas satu persatu, detail begitu, nanti biar bisa digunakan untuk referensi baik di tenaga medis maupun yang awam. Yang awam tentunya yang di awalnya bagaimana itu deteksi dini. Tentu adalah yang garda terdepan yang paling depan lagi adalah tentu diri sendiri. Bagaimana sadar, care itu adalah hal tidak normal sehingga harus ke layanan kesehatan. Nah, nanti tinggal dari layanan kesehatan akan ada layanan berjenjang sehingga nanti bisa ditangani lebih awal. Kalau misalnya mungkin ada juga ya kata-kata awam itu, lah nanti mau kena kanker atau enggak kan endingnya juga meninggal. Ya memang betul itu ya. Seperti itu. Tapi kan kalau dari saya berpikir bagaimana kita nantinya meninggal itu ya dengan nyaman, tanda kutip begitu ya. Tidak melewati sakit berkepanjangan dan sebagainya sampai tadi yang disampaikan Dr. Oke, kualitas hidup itu loh tidak mendadak menurun. Apalagi kita terkenanya naudzubillah di usia yang relatif muda. Begitu. Oke. Baik Dr. Oke, mungkin di segmen kedua ini kita akan lebih banyak mungkin ya menghubungkan dengan situasi saat ini. Kita masih di pandemi COVID-19 yang memang belum tuntas, ya seperti itu angkanya masih luar biasa. Indonesia ini bahkan sudah sekitar 2 hari yang lalu apa ya, atau 3 hari yang lalu kita dapat kabar dari tim gugus tugas itu kita sudah melewati capaian dari Cina yang notabene itu adalah sumber awalnya COVID-19 ya. Ya nggak tahu ya itu mau bukan prestasi ya. Itu kan kita jadi prihatin begitu. Jadi tetap Pak. Ya, jadi beberapa wilayah pimpinannya juga sudah membuat ramuan-ramuan khusus untuk programnya begitu untuk diterapkan oleh masyarakat, dan program apapun itu tidak akan berjalan baik kalau tidak didukung oleh warganya sendiri. Gitu. Baik, menyambung dengan itu, kira-kira ya dengan keluhan tadi ya, misalnya deteksi dini, ada kelainan di area kepala, leher. Tentu saat ini mungkin ada kekhawatiran nih. Saya ke rumah sakit enggak?
ke klinik enggak begitu. Nah, itu bagaimana tipsnya itu? Baik. Atau mungkin ada juga yang beberapa tagline sudah muncul ya, tunda ke rumah sakit kecuali ada seperti ini. Nah, seperti Ya, bagaimana? ya. Monggo dokter. Ya, terima kasih. Memang di Perhimpunan THT Indonesia sendiri sudah mengeluarkan pedoman dan kebijakan, dan seperti perhimpunan dokter spesialis yang lain ya terkait dengan masa pandemi ini ya, adalah seperti diantaranya apabila ada perdarahan hidung ya, atau misalkan ada fraktur daerah wajah ya, lalu ada sesak nafas yang berat ya, obstruksi nafas diantaranya ya, atau mungkin mimisan juga ya, mungkin itu nyeri telinga yang hebat, tuli mendadak begitu, itu juga mungkin menjadi satu hal yang penting untuk datang berkunjung ke rumah sakit ya. Jadi betul seperti yang disampaikan oleh Om Dokter, di masa pandemi ini terjadi pembatasan sebetulnya. Bahkan beberapa rumah sakit mengacu pada kondisi kegawatan mengeluarkan kebijakan untuk secara online. Jadi konsultasi dokter itu tidak harus ketemu secara langsung di rumah sakit. Jadi, gitu, iya. ya, jadi kadang bisa dibatasi, tapi sebagian ada yang melalui aplikasi, barangkali sebagian ada yang memang difasilitasi dari rumah sakit, dan itu tetap tercatat dalam suatu catatan medis begitu ya. Untuk payung hukumnya sendiri itu juga masih menjadi perdebatan, namun dari Kementerian Kesehatan tetap ditempuh karena kondisi pandemi. Mudah-mudahan nanti akan ada kebijakan yang lebih menjadi payung hukum untuk alternatif bagi masyarakat menggunakan media daring untuk pemeriksaan masalah kesehatannya ya. Khusus untuk di bidang THT kayak sendiri memang ada beberapa keterbatasan pastinya. Kalau misalkan kita melakukan layanan daring, tapi ya itu menjadi salah satu ikhtiar dari kita semua di masa pandemi ini. Nah, berhubung dengan itu, mungkin saya juga akan bahas secara cepat saja ya, Om Dokter. Pertama, sekali lagi kalau misalkan teman-teman menemukan pasien dengan karena ini di daerah THTKL, mungkin saya mulai dengan telinga ya. Kalau misalkan teman-teman ketemu pasien dengan keluhan kurang dengar ya, sudah agak lama, mungkin dalam beberapa bulan, dan khasnya mungkin cuma sebelah ya, bukan kanan kiri, pada usia yang belum geriatri barangkali ya. Lalu juga ada keluhan misalkan telinga berair yang berulang begitu, udah pernah diobati, muncul lagi, mungkin memang dia sudah jatuh ke penyakit yang kronis, tapi barangkali memang penyebabnya bukan cuma murni kuman patogen, tapi juga ada gangguan di saluran tubanya gitu ya, seperti ada benjolan nasofaring tadi ya. Lalu masalah kesehatan yang lain yang mungkin menjadi penanda adalah telinga berdenging ya, telinga kurang nyaman, rasa teringat terasa penuh begitu ya, itu juga menjadi satu tanda bagi teman-teman umum, awam maupun medis, para medis di lapangan, menjadi sinyal salah satu masalah terkait dengan penyakit kanker kepala leher ya. Lalu ya sudah beranjak lagi ke yang lebih khas ya, ke arah hidung. Dia sudah mimisan. Kalau sudah mimisan sih ya rata-rata kita sudah mulai mikir tuh, wow iya nih kayaknya pasiennya nggak ada darah tinggi ya, pasiennya juga tidak ada riwayat trauma, tidak ada riwayat kebanyakan ngupil barangkali ya, kalau anak-anak kan gitu ya, epistasis. Ekstrim sekali ngupilnya ya. Ya kadang kasus anak-anak epistasis itu Pak, dia anak-anak senang no speaking atau memasukkan benda asing gitu ya. Betul. Nah itu menimbulkan manik-manik ya. Ya betul. Atau memang hanya pilek-pilek biasa. Nah atau itu di hidung yang gejala umumnya hanya hidung tersumbat, pilek,
tapi sama khasnya itu biasanya cuma sebelah ya, cuma sebelah dan agak berbau barangkali ya, karena si jaringan tumor itu dia kan tumbuhnya cepat, tumbuh membesar cepat. Kadang suplai antara pasokan pembuluh darah dan juga tumor growth-nya itu dia tidak seimbang. Jadi sebagian tumornya itu ada yang kehabisan darah jadi mati. Yang mati itu timbul bau, ya bau busuk. Gitu, ya. Nah, jadi itu juga menjadi salah satu tanda ya mungkin sinusitis bisa ya, hidungnya bau sebelah ya dari gigi, atau mungkin ini pasiennya udah rada sepuh, suka mimisan awal-awalnya, hidungnya mampet, terus juga kok ada bau-bau nggak enak gitu, mungkin barangkali ke arah situ ya. Lalu penciuman yang berkurang ya itu bisa juga ya. Daerah mulut ya, dari hidung, tenggorokan. Kalau mulut sih mungkin mudah dideteksi ya oleh teman-teman semua. Oh ya, kalau untuk hidung di standar kompetensi dokter itu sebetulnya ada alternatif pemeriksaan rinoskopi ya. Kalau tidak punya alat, teman-teman bisa menggunakan senter biasa, lalu tips dari hidungnya ini ditekan seperti ini. Nah, ini kan jadi lebih lebar. Menggunakan senter, dilihat mungkin ya kalau di daerah anterior mungkin masih bisa kelihatan gitu. Kalau udah di tengah atau ke belakang mungkin tidak bisa. Tapi itu menjadi salah satu tips yang bisa teman-teman kerjakan. Kan di fase ke-1 sulit menggunakan endoskopi ya. Lampu kepala juga mungkin jarang yang pakai, kebanyakan senter lah ya. Senter yang ada. Terus kalau balik lagi ke daerah mulut, ya rata-rata sih pasien mengeluhnya biasanya perubahan suara ya. Kalau misalkan yang kelihatan sih ya ada benjolan lah. Paling banyak mungkin di daerah lidah ya, itu paling banyak sekali di daerah lidah. Itu bisa terdeteksi. Atau di daerah mukosa-mukosa di rongga mulut tuh, di daerah bukal, di daerah patung gitu, awalnya cuma bercak-bercak gitu ya, cuma bercak-bercak, misalkan bercak keputihan, bercak kemerahan yang lama sekali ya, sudah kronis gitu, tidak hilang dengan pengobatan, tidak hilang dengan berbagai alternatif cara begitu, bahkan nanti disertai dengan nyeri gitu ya, atau lama-lama menjadi luka gitu ya, luka yang mirip sariawan itu atau ya mirip sariawan begitu. Itu tanda awal bisa kita pertimbangkan ya, meskipun kita tetap harus berpikir yang paling banyak sariawan dulu, tapi kalau misalkan ini kok berulang, lalu juga tambah besar, tambah lebar, selain kita memikirkan ini suatu masalah imunodefisiensi, memang sih keganasan juga imunodefisiensi sebetulnya ya. Tentu itu menjadi eritroplaki atau leukoplaki itu adalah satu tanda awal lesi dini dari prekanker di daerah rongga mulut. Jadi teman-teman udah bolak-balik itu pasiennya dikasih obat sariawan terus tapi nggak hilang-hilang, mungkin perlu kita rujuk juga ya. Lalu tadi ya suara yang berubah ya, suara yang berubah baik itu sengau, mungkin sengau itu bisa hambatannya di rongga hidung, di nasofaring begitu, atau dia suaranya serak ya, masalahnya itu mungkin di pita suara ya. Kalau misalkan pasiennya udah jelas faktor risikonya seperti perokok misalkan ya, lalu juga bukan anak-anak begitu, resiko kerjaan penyanyi, pengkhotbah atau dosen atau guru gitu ya, kok suaranya serak gitu nggak hilang-hilang, mungkin salah satunya bisa dari keganasan. Meskipun bisa saja sih TB bisa loh, TB di pita suara bisa, tumor jinak yang lain juga bisa ya, tapi itu juga menjadi tanda lah ya, apalagi faktor risiko merokoknya sangat kuat misalkan ya. Lalu tanda yang lain yang sudah agak meningkat adalah sulit menelan ya, sulit menelan, terus juga sering tersedak, lalu juga mungkin sesak nafas ya. Itu mungkin juga kita pikirkan kalau tidak ada resiko-resiko gangguan
persarafan ya, gangguan stroke gitu, gangguan risiko yang lain, mungkin ada benjolan yang mengganggu di situ, gitu, di saluran aerodigestifus bagian atas tersebut ya. Dan juga jangan lupa kalau misalkan teman-teman ketemu pasien dengan dengan benjolan leher ya, dan sudah ada tanda-tanda yang awal saya sebutkan, ya hampir perlu pasien tersebut dirujuk ke dokter spesialis THT. Maksudnya karena kebanyakan tadi saya sudah sampaikan teorinya, benjolan leher itu areanya, domainnya dari tumor primer di kepala dan leher. Meskipun bisa saja tumor, mungkin ya, tumor payudara, tumor paru ya, dia meta ke leher. Tapi kita tadi udah lihat bahwa area-area tersembunyi yang memang belum sulit dideteksi dengan sarana prasarana yang dasar, menjadi penting apabila teman-teman menemukan benjolan leher untuk diperiksakan ke dokter THT supaya kami bisa menginvestigasi ke arah nasofaring ya, itu yang ke arah kafum nasi, sinus, itu kan daerah-daerah tersembunyi secara anatomis ya, itu daerah-daerah tersembunyi untuk bisa kita tindak lanjuti. Dan juga ada satu hal yang penting juga untuk diketahui oleh teman-teman, kelenjar metastase lokal ke daerah leher itu adalah anak sebar. Anak sebar secara prinsip onkologi itu berarti dia sudah menyebar secara limfogen atau hematogen, limfogen ya. Maka itu sebaiknya tidak banyak diganggu. Di masyarakat kita kadang udah dipijit, ya betul, udah ditusuk-tusuk ya, kadang disobek-sobek gitu ya, si benjolan leher sampai lecet juga ya. Ya betul ya. Dan juga mungkin ini untuk tenaga medis juga penting diketahui. Jadi sebenarnya ada jurnal yang menyebutkan bahwa investigasi benjolan leher secara invasif itu menimbulkan resiko tumor seeding. Artinya tumornya nanti akan keluar dari kapsulnya dan akan menyebar lebih jauh nanti. Gitu ya. Akan upstaging nanti. Itu karena kita membuka bungkusnya. Kan sebetulnya si pertahanan tubuh itu sedang melokalisir tumornya dengan timbulnya benjolan leher itu ya. Lalu secara informasi yang kurang, berdasarkan evidence base yang terus berkembang begitu, kita lakukan sayatan misalkan di situ ya, biopsi insisi ya, masih mending kalau dia biopsi eksisi ya, tapi tetap juga beresiko sebetulnya untuk menjadi resiko penyebaran, karena dia kalau anak sebar diganggu itu biasanya nanti induknya juga akan lebih marah lagi biasanya, atau anaknya akan lebih kemana-mana lagi begitu. Jadi penting sekali kita tidak mengganggu atau mengobati anak sebar. Anak sebar adalah sebagai tanda patogenemonis, petunjuk. Kita itu harus mengatasi sumber masalahnya, yaitu induknya, tumor primer namanya. Jadi dicarilah tumor primernya, terserah mau di kepala leher, atau mau dari paru, mau dari mame, mau dari apapun ya. Carilah tumor primernya. Jangan obati anaknya. Seperti kita penyakit, kita tidak kurang legal artis kalau kita mengobati simptomnya doang tanpa mencari penyakit utamanya begitu. Nah, jadi ini penting untuk teman-teman ketahui bahwa teman sejawat kita memang masih banyak yang melakukan biopsi insisi ya. Tidak salah sebetulnya Om Dokter, namun nanti proses penata laksananya itu harus lebih cepat gitu, karena nanti kita akan bermain resiko dengan resiko penyebaran tumor seeding tadi. Kita udah ngebuka jalan untuk dia kemana-mana lagi ke pembuluh darah yang lain begitu. Jadi harus dalam waktu yang sangat cepat tumor itu segera dideteksi sumbernya, ditata laksana, sedangkan kan
Saya sudah jelaskan di awal, dari sisi SDM dan Sarpras kita tidak semuanya mendukung. Ketika pasien datang dengan tumor di leher sudah stadium lanjut, rata-rata hampir banyaknya kita butuh terapi tambahan, bukan cuma ngoperasi tumornya doang. Kita butuh radioterapi, butuh kemoterapi, sedangkan modalitas itu sangat langka dan sangat mahal. Ya, di Jawa Tengah Selatan aja mungkin hanya beberapa ya saat ini. Se-Indonesia itu dokter radiologi onkologi itu menjadi barang langka, ya, radiasi onkologi itu menjadi barang langka karena memang fasilitas rumah sakit yang memiliki alat radioterapi sedikit, ya. Lalu fasilitas kemoterapi, tidak semua rumah sakit itu secara paripurna bisa melakukan kemoterapi. Karena apa? Kemoterapi itu high risk, pelayanan yang high risk, ya. Kalau manajemennya tidak baik, obat-obat itu, obat sitotoksik itu berbahaya sebetulnya. Kalau terhirup, kalau terkena paparan, ya. Jadi memang perlu Sarpras yang mendukung. Maka secara akreditasi rumah sakit pun itu menjadi layanan khusus. Jadi tidak sembarangan ketika suatu rumah sakit ingin mengadakan layanan tersebut. Jadi itu surveinya fokus khusus begitu. Jadi sekali lagi hampir sulit apabila kita melakukan penanganan secara cepat ideal di Indonesia. Kalau di luar negeri beda ya. Dengan kesadaran yang tinggi, bahkan di beberapa negara maju itu hampir setiap kecamatan barangkali punya radioterapi, ya. Puskesmas berarti ya. Puskesmas versi sana ya. Ya, puskesmas versi sana itu radioterapi barangkali. Kayak di Jepang, kayak di Belanda itu banyak mereka bilang kami malah jadi kurang pasien gitu ya. Nah, luar biasa. Gitu. Karena juga dari status pendidikannya betul yang Om Dokter bilang ya. Mereka ada lesi kecil aja langsung gitu kan, langsung waspada. Ya tentu dengan sistem pembiayaan yang baik ya. Kan di cover semuanya. Tentu mereka tidak mikirin biaya ya Om Dokter. Kalau kita kan mikirin makan besok juga gimana gitu ya. Kalau di negara maju mungkin sudah sangat terjamin. Ya, itu hanya sebagai cerminan saja. Jadi daripada nanti tumornya itu merajalela, maka kita secara prinsip onkologi kita pegang saja untuk tidak terlalu banyak manipulasi. Ya, tumor seeding lah, ya. Apa dipijit, apa diapakan, jangan diapa-apakan dulu. Kita investigasi dulu tumor primernya. Alhamdulillah nanti kalau tumor primernya udah ketemu, kita langsung cari tahu jenisnya. Nanti biasanya ketika pengobatan, tumor yang di leher itu nanti akan ikut mengecil Om Dokter. Atau bahkan menghilang. Secara complete respon, dia bisa menghilang sama sekali. Jadi amat disayangkan kalau misalkan kita nggak nyari tumor primernya, kita obok-obok lehernya, tumor primernya masih hidup, malah makin merajalela, datang dengan stadium lanjut karena timbul meta KGB di kanan kiri misalkan. Jadi teman-teman perlu ketahui ya, ketika tumor itu menyebar ke dua daerah leher itu kan ada kanan dan kiri ya, itu hampir dipastikan prognosisnya kurang baik. Ya, jadi hati-hati sekali. Kalau dia masih satu sisi dia secara stadium dia masih, meskipun sudah ada neck node, dia masih di awal. Nanti kalau sudah, jadi gitu ya gambarannya, pertama satu sisi, lalu misalkan dari jumlahnya masih satu atau multiple, itu juga akan membedakan ya. Ketika multiple akan lebih berat, atau sudah dua sisi, itu juga akan lebih berat. Dan yang terakhir dari ukurannya ya. Nah, mungkin itu yang perlu saya terus sosialisasikan. Bukannya ingin dokter THT jadi lebih terkenal, itu mah nomor kesekian ya. Cuma itu tadi secara anatomi, mungkin nanti saya akan menceritakan di segmen yang lain. Karena pemeriksaannya sulit Om Dokter. Nasofaring itu bagi sebagian dokter THT senior yang udah terbiasa, dengan spekulum hidung bisa ngelihat loh. Bisa itu ya. Keren, sakti ya. Ahlinya gitu. Sakti sekali ya. Ya udah sakti lah gitu ya. Tapi itu pun memang
tidak jelas gitu. Itu pun tidak jelas. Kita hanya samar-samar. Karena kan yang kita lihat kalau melewati kafum nasi mungkin hanya dinding posterior saja. Tapi yang di sisi-sisi lateralnya itu yang ketutupan sama konka dan lain-lain itu nggak bisa dilihat. Padahal si nasofaring itu awalnya dari fossa Rosenmuller tuh di sampingnya gitu, dari sekitar tubanya itu baru dia membesar gitu kan. Nah, jadi alhamdulillahnya di era dokter THT sekarang gitu, tidak harus yang konsultan, mereka sudah terbiasa familiar menggunakan alat endoskopik gitu ya, baik itu yang sederhana, yang rigid, sampai yang lebih canggih ya, misalkan yang fleksibel begitu, yang lebih baik gitu. Nah, modalitas itulah yang bisa menjadi pendeteksi awal. Secara epidemiologi mungkin saya sepintas aja. Tumor-tumor di daerah nasofaring atau di daerah kafum nasi yang tersembunyi itu, kalau cepat ketahuan di stadium awal, itu prognosisnya sangat baik, Om Dokter. Ya. Bisa sembuh sempurna ya? Secara survival rate kita bilangnya tidak bilang cure gitu ya. Tapi tetap ada nilai cure rate di situ. Tapi kita bilangnya survival rate itu pasti akan dalam 5 tahun tuh baik. Artinya mungkin bebas gejala, quality of life-nya sangat baik, begitu ya. Lalu juga rekurensinya rendah, begitu. Itu kalau misalkan terdeteksi awal, insya Allah banyak seperti itu secara evidence base ya. Nah, ya gimana caranya kita bisa melakukan pemeriksaan fisik? Kadang pasien kita udah banyak, kita pemeriksaan fisik yang standar umum saja mungkin kita terlewat begitu karena kita tidak terbiasa untuk melakukan pemeriksaan secara cepat dan efektif maksudnya. Jadi itu yang penting juga untuk teman-teman ketahui. Kalau ada tanda dan gejala yang tadi saya ceritakan, yang awal-awal itu ya, gejala telinga, gejala hidung, gejala tenggorokan, atau sudah sampai ke gejala leher, ada gejala, mohon dicari dulu tumor primernya, salah satunya tolong cek dulu ke THT dulu. Khawatirnya kalau misalkan langsung ke teman sejawat yang lain yang tidak ada fasilitas untuk mendeteksi ke arah tumor primer yang di dalam, yang tersembunyi, itu jadi belum ketahuan begitu ya, belum terdeteksi, malah nanti resiko penata laksanaan secara invasif yang dilakukan. Tapi saya tidak menyalahkan ya, karena tadi ada tempatnya sebetulnya, hanya memang harus dilakukan secara cepat. Atau ada satu lagi, sekarang kita lakukan fine needle aspirasi biopsi. Itu juga membantu sebetulnya ya. Jadi misalkan di kecamatan kita, di wilayah kabupaten ya, kecamatan lah ya, puskesmas, teman-teman yang ada di lini depan, rumah sakitnya mungkin masih tipe D barangkali atau tipe C, dokter THT-nya masih sedikit, mungkin cuma ada dokter penunjang di bagian patologi anatomi. Lakukanlah FNAB ya, fine needle aspirasi biopsi. Itu secara itu tadi kalau FNAB bisa disebut sebagai pengganggu tadi enggak, anak sebar contohnya, ada benjolan di leher. Kan tadi di awal disyaratkan untuk tidak terlalu memanipulasi. Nah, dengan FNAB itu terkategori memanipulasi atau ada pengecualian begitu, Dr. Ya. Tetap itu memanipulasi, namun secara evidence base itu direkomendasikan dalam guideline Pak Fadol. Jadi kesepakatan di NCCN, lalu juga di beberapa jurnal, malah kalau misalkan memang misalkan dokter THT-nya sedikit ataupun ada tidak punya alat endoskopi, tidak bisa menginvestigasi ke arah situ, kalau memang dibutuhkan dilakukan. Memang itu secara guideline itu lebih membantu. Pertama kan yang melakukan pun adalah dokter patologi anatominya ya. Betul. Mungkin mereka akan lebih tepat dalam melakukan pemeriksaan, dan jarum halus itu memang beliau-beliau di bagian patologi memang secara khusus punya alatnya. Jadi
mereka tentu mengerti benar prinsip onkologi. Sehingga dalam melakukan pemeriksaan mereka akan melakukannya sebaik mungkin agar prinsip onkologi tidak terganggu untuk menimbulkan tumor anak sebar baru dan lain-lain, ya. Tapi saya hanya ingin memberikan gambaran yang setahu saya bahwa ada alternatif gitu. Kalau misalkan memang kita kesulitan dari pemeriksaan fisik dan anamnesis, kita curiga ke arah keganasan kepala dan leher, tapi kita kesulitan untuk merujuk, tidak ada fasilitas yang lain, mungkin teman sejawat di vaskes sekunder, misalkan dokter bedah, dokter penyakit dalam, mungkin bisa berkolaborasi dengan penunjangnya di bagian patologi anatomi, ya, untuk melakukan FNAB gitu. Barangkali itu sih take home message-nya. Tapi sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya mungkin ini menjadi masukan saja. Barangkali nanti teman-teman sejawat terutama di bagian bedah atau di bagian penyakit dalam ataupun yang lain untuk bisa memikirkan primernya ini apa sih gitu. Itu dulu deh. Kalau misalkan anak sebarnya tidak kita apa-apakan dulu, mungkin akan lebih baik kita mencari tumor primernya. Wah, luar biasa ini sharing ilmunya, gitu ya. Sudah kurang lebih 1,5 jam kita ini bersama, ya, Dr. Oke. Ya. Oke. Mungkin sahabat juga ini, wah, dengan sepanjang ini mungkin masih kurang juga ini informasinya. Tentu ini suatu trigger ya untuk kita akan bertemu lagi nanti dengan Dr. Oke di episode selanjutnya. Ya, jadi siap. Untuk selalu kita mengkampanyekan kesehatan, kita fokuskan tentunya yang lebih bijak itu adalah pencegahan ya, untuk apapun itu. Baik, untuk sebelum diakhiri mungkin dari Dr. Oke ada closing statement yang bisa disampaikan baik kepada sahabat Om Dokter secara luas, yang awam maupun yang di tenaga medis, khususnya yang di layanan primer. Silakan Dr. Oke. Ya, terima kasih. Ada di kesempatan terakhir ini saya mau coba men-share sesuatu ya, Om Dokter. Oke, silakan. Oke. Udah kelihatan ya? Sudah, siap. Ya. Jadi pertama di Onkologi Bedah Kepala Leher Indonesia membuat pedoman untuk penata laksanaan keganasan kepala leher di era pandemi. Cuma ini ada revisi yang terbaru, jadi belum saya bisa share secara luas. Tapi memang ini ada ini Ibu Ketua kami sudah bekerja keras untuk membuat panduan terkait yang tadi Om Dokter bilang tuh, kalau misalkan lagi pandemi gini, saya punya keluhan-keluhan ke arah curiga kanker, kan tadi udah sempat dibahas gejala-gejalanya. Aduh, mungkin saya pengen periksa, itu nanti bagaimana. Nanti pada segmen yang lain mungkin saya akan coba dapatkan, cari yang terbaru untuk bisa saya sosialisasi di sini. Lalu yang kedua, ini kelihatan ya, Om Dokter? Ya, kelihatan, jelas sekali. Okay. Jadi tanggal 27 Juli besok, beberapa hari lagi, kami akan memperingati Hari Kanker Kepala dan Leher Sedunia. Begitu ya. Kami akan membuat webinar, mungkin nanti ini akan saya share ke Om Dokter. Yes, jadi buat teman-teman, ini meskipun ini kita akan buat tetap sih nanti dalam webinar ini kita berusaha untuk segmen non medis pun semoga masih bisa menerima gitu ya dari materi yang disediakan oleh Kodi Onkologi ini. Ini adalah sejumlah topik-topik yang mungkin nanti teman-teman baik terutama tenaga medis mungkin barangkali untuk mengikuti updatingnya dan juga setidaknya mengambil take home message untuk gejala-gejala dininya begitu ya. Insya Allah mungkin akan dikupas secara lengkap dan up to date.
Dan ini gratis ya, gratis, bahkan ada door prize-nya. Ada Wah, door prize-nya mantap. loh. Iya, catat iya, tanggalnya mantap saja. ini. Kebetulan nanti hari Minggu beberapa hari lagi ya, teman-teman bisa mengikutinya. Ini beberapa guru besar kami yang akan mengisi, juga teman-teman konsultan di beberapa perwakilan daerah ya, tersebar di seluruh Indonesia. Nah, yang penting adalah ini, ada door prize-nya nih ya. Wah, ini Nanti menarik sekali ini mudah-mudahan ya. dapat gadget gitu barangkali. Wah, mantap ini. Wah, door Ya, prize-nya jadi luar nanti biasa. saya akan coba share ini ke Om Dokter, linknya siap. gitu untuk registrasi. Dan tentu ini ada gambar seperti ini, mungkin tetap masih dalam masa pandemi seperti apa. Ini juga menjadi suatu trigger untuk sama-sama mengkampanyekan Hari Kanker Sedunia pada tanggal 27 Juli. Kebetulan di kegiatannya sih nanti awal Agustus ya. Oke. Awal Agustus. Mungkin itu dua hal yang penting yang yang ingin saya sampaikan, Om Dokter. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa kupas satu persatu gitu ya. Keganasan di kepala dan leher itu juga memicu bagi kami untuk bisa memperluas gitu ya. Sosialisasi seperti ini sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman sejawat maupun para medis gitu, ataupun masyarakat umum. Begitu barangkali Om Dokter. Wah, terima kasih Dokter Oke, luar biasa ya sahabat Om Dokter. Ya, untuk kampanye seperti ini ya lewat channel Om Dokter juga ya saya rasa tepat ya, karena kita juga ada ribuan subscriber ya, baik yang kita menyaksikan mungkin di YouTube ada juga di Instagram. Baik, untuk sahabat semuanya, tadi yang diinfokan Dokter Oke itu bisa nanti diambil, diunduh di kolom komentar di bawah nanti itu ya, linknya tersedia. Jangan lupa door prize-nya ya. Siapa tahu ya, tetap di rumah saja ya, menjaga protokol kesehatan dalam rangka pandemi COVID-19, mendapatkan ilmu begitu, dan ya iseng-iseng di rumah dapat ilmu terus tiba-tiba dapat door prize-nya, tadi dapat smartphone ya. Dapat SKP Pak, SKP dari IDIKO. Oh, ada SKP-nya juga. Oke, luar biasa jadinya. Oke, baik. Begitulah ya, sahabat dokter dimanapun berada. Mungkin kita cukupkan dulu untuk episode kali ini. Terima kasih kepada Dokter Oke sudah memberikan sharing ilmu yang luar biasa sekali ya. Tapi ini statusnya masih awalan. Ya, tadi banyak sekali tadi ya, dari kepala, hanya sebenarnya ini kalau diukur nggak terlalu panjang ya, kepala, leher. Itu kan luar biasa gangguan-gangguan di situ. Karena di area kepala ini pun itulah anugerah dari Allah kepada manusia, bahwasanya memang kepala ini perlu dijaga. Di situ ada mungkin secara organ namanya otak, ini kalau dari bahasa agamanya itu disebut akal di situ. Nah, bisa ada yang tertanam di situ. Maka memang area kepala ini cukup istimewa. Bahkan kalau dari segi kedokteran juga ada beberapa area yang membidangi ya. Area mata juga di mata, tapi spesialis mata ada. Nah, seperti itu. Ini spesialis THT ada. Di bagian otak spesialis bedah sarafnya ada. Terus ini pelapisnya, kulitnya, spesialis kulitnya ada. Nah, begitu luar biasanya untuk area di kepala tanpa mengecilkan juga fungsi dari area yang lain. Baik, terima kasih untuk perhatiannya semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Tetap ya pantengin terus ini channelnya. Insya Allah kita akan selalu rutin setiap Sabtu berinteraksi dengan berbagai narasumber yang luar biasa dengan pengalaman-pengalaman dan ilmunya di bidang masing-masing. Ya, terima kasih kembali Dokter Oke. Tetap ya kita akan ketemu lagi di berinteraksi asik berisik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.